Kelihatannya kita sudah tersambung dengan kediaman Bapak Anies Baswedan. Beliau akan berkenan memberikan sambutan dan tentunya arahan yang akan kita mohonkan pada beliau berkaitan dengan penanganan pandemi COVID di DKI Jakarta khususnya. Dan tentu kami mohonkan pula arahan-arahan yang berkait dengan penyelenggaraan kegiatan seni budaya khususnya tentu bidang kami yaitu wayang kulit. Apabila sudah tersambung, waktu sepenuhnya kami serahkan, kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Ingkang kinurmatan Bapak Dalang Kinanang HPSSN Sumawono rombongan, ingkang kinurmatan Bapak Yoga Mandira, Ketua Komunitas Pelestari Budaya Nusantara, ingkang kinurmatan Bapak Kondang Sutrisno, Ketua Umum Pepadi Pusat, ingkang kinurmatan Bapak Iwan Hendri Wardana, Bapak Gumilar Ekalaya, Ibu Esti, ingkang tansah kawula hormati saha tresnani, para pemirsa pandemen pagelaran seni budaya tradisional wayang kulit ingkang dalu menika kepareng mirsani wonten ing pundi kemawon panjenengan lenggah. Salajengipun kawula nyuwun itipalilah dumateng panjenengan sedaya. Kawula badhe matur ngarsa panjenengan mawi basa Indonesia. Semoga dimaklumi Pak Dalang. Dan sangat mengapresiasi penjenengan Bapak Anies berbahasa Jawa dengan sangat bagus, sangat bisa dimengerti. Nun, Pak Dalang. Jadi malam ini untuk kesekian kalinya saya bersyukur sekali bersama dengan komunitas pelestari seni budaya Nusantara untuk nonton bareng dan nonton bareng secara virtual pagelaran wayang kulit, di mana pagelaran malam ini dilaksanakan bersama-sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Pusat yang dipimpin oleh beliau yang amat saya hormati, Bapak Kondang Sutrisno. Bapak, dalam aturaken ucapan terima kasih, apresiasi, karena Pak Yoga, Pak Kondang ini menjadi pribadi-pribadi yang menjaga, melestarikan, menghidup-hidupkan wayang, khususnya wayang kulit, kalau di dalam konteks malam hari ini, sehingga Jakarta tetap hidup kegiatan wayang kulitnya. Ibu, Bapak sekalian, para pemirsa, serta penggemar wayang kulit dimanapun yang mengikuti pagelaran virtual malam hari ini, kita tahu persis bahwa pagelaran-pagelaran seperti ini sesungguhnya adalah sebuah media bukan saja untuk tontonan, tapi juga membawa tuntunan, menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan. Pernah digunakan untuk melawan penjajahan, pernah digunakan untuk membangun perasaan kebersamaan di awal-awal kemerdekaan. Dan ini juga media untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Saat ini kita sedang hadir sama-sama dalam sebuah pagelaran wayang kulit secara virtual. Ini artinya kita memang ada di zaman baru, di zaman di mana kita semua
ditakdirkan untuk menjadi angkatan yang menghadapi pandemi. Tuhan yang Maha Kuasa mempercayakan kepada angkatan kita untuk menjadi angkatan manusia yang berhadapan dengan pandemi, meneruskan sejarah kemanusiaan untuk diwariskan kepada anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita. Karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa di pundak kita semua ada tanggung jawab itu. Tanggung jawab untuk mengemban sejarah kemanusiaan. Karena yang sekarang berhadapan dengan pandemi itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Apa yang kita bisa kerjakan? Ada dua unsur. Satu unsur pemerintah, satu unsur masyarakat. Yang unsur pemerintah, kami harus menyiapkan kemampuan testing. Testing itu penting kenapa? Untuk memilah mana yang sudah terpapar dan mana yang tidak. Kalau sudah terpapar harus isolasi. Kalau punya komorbid harus ada perawatan. Itu tugas kami. Melakukan testing, melakukan tracing, pencarian, kemudian melakukan isolasi dan perawatan bila ditemukan gejala. Itu tugas pemerintah. Tapi juga ada tugas warga, yaitu melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, melindungi lingkungan. Dan itu artinya kita melakukan memakai masker, mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak. Yang paling penting mulai dengan memakai masker. Karena ini untuk mencegah. Jadi kita perlu gunakan masker terus untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, melindungi lingkungan. Jadi kami berharap kepada semuanya, mari ikhtiar ini kita jalankan dengan konsisten. Bila kita jalankan dengan konsisten, insya Allah wabah ini akan bisa segera tuntas. Nah, sekarang sudah ada vaksin. Mari kita bersabar. Nanti saat ini sedang tenaga medis yang mendapatkan vaksin, tapi sesudah itu mari sama-sama kita gunakan vaksin itu. Supaya kita bisa terlindungi dari keterpaparan. Dan bila pun sampai terpapar, insya Allah tidak bergejala yang berat. Kami adalah penyintas. Saya sudah pernah mengalami kena COVID. Ibu bapak yang saya muliakan, perlu saya sampaikan bahwa menggunakan masker itu tidak nyaman. Menggunakan masker itu lembab, panas, nggak nyaman. Tapi saya bisa katakan di sini, setidak tidak nyamannya pakai masker, itu lebih nyaman daripada kena COVID. Kena COVID itu jauh lebih tidak nyaman, jauh lebih tidak enak, jauh lebih repot dibandingkan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi saya menyampaikan sebagai pengalaman pribadi. Tuhan menakdirkan untuk saya diberi pengalaman yang komplit, pengalaman untuk mengambil kebijakan tentang pengendaliannya. Saya dapat pengalaman itu sampai saya ditakdirkan untuk punya pengalaman jadi pasien yang diberi obat, yang dirawat. Jadi saya menyampaikan soal pandemi ini bukan hanya sebagai orang yang sedang diamanati untuk mengurus warga Jakarta, tapi juga sebagai pribadi yang oleh Tuhan dilengkapkan pengalamannya untuk menjalani itu. Saya ingin sampaikan kepada semua bahwa ini adalah satu ujian. Insya Allah kita akan bisa melewati ujian dengan baik. Insya Allah kita menjadi generasi, menjadi angkatan yang nantinya akan dibanggakan oleh anak cucu kita. Karena peristiwa ini akan dicatat dalam sejarah. Pandemi hanya 100 tahun sekali. Puluhan tahun ke depan orang akan ingat peristiwa 2020, peristiwa 2021. Termasuk malam hari ini. Ketika Ki Dalang Nanang malam hari ini menyampaikan tontonan dan tuntunan
ini akan diingat karena bukan sebuah pagelaran wayang yang menempel di memori penonton saja, tapi ini tersimpan di dalam media digital sampai puluhan tahun ke depan. Karena ini disiarkan, direkam, yang nanti puluhan tahun ke depan orang masih akan lihat lagi. Jangan sampai anak cucu kita membaca lagi rekaman-rekaman kita, membaca lagi catatan-catatan sejarah, dan kemudian berkata, kenapa dulu tidak melakukan ini? Kenapa dulu tidak melakukan itu? Tapi kita bersyukur bila nanti anak cucu kita mengatakan, alhamdulillah, untung generasi orang tua kita di tahun 2020, di tahun 2021, melakukan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang benar. Saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya kalau dari jajaran kita adalah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, dan juga karena ini kolaborasi dengan komunitas pelestari seni budaya Nusantara dan Pepadi Pusat. Saya berharap kolaborasi ini jalan terus. Para Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pak Iwan, Pak Gumilar, juga Pak Yoga, dan Pak Kondang, ini kita teruskan sebagai kolaborasi yang insya Allah akan bisa menjadi salah satu wahana yang membuat kita merasa lebih tenang di dalam menjalani masa-masa penuh ujian kali ini. Kepada komunitas pelestari budaya Nusantara dan Pepadi Pusat, serta para pendukung pagelaran ini, atas nama Pemprov DKI saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga ke depan kolaborasi seperti ini terus bisa kita tingkatkan lagi. Izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan menyampaikan terima kasih. Ketupat sayure santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Mekaten ingkang kawula aturaken sugeng mirsani salam budaya Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wijang pangandikanipun Bapak Gubernur, Bapak Anies Rashid Baswedan, ternyata semua adalah bentuk dari kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat. Tegese nyambut gawe bareng-bareng, abot enteng disonggo bareng-bareng, gawe sejarah sing becik, gawe sejarah yang akan dikenang berabad-abad kemudian. Gugur gunung co dados